kan Smart Listener, selalu saja ada yang menarik di kolom komentar dari netizen-netizen masyarakat Indonesia. Di mana mungkin hal kecil bisa menjadi besar lewat unggahan-unggahan yang hadir begitu ya, kemudian dikomentari, kemudian berbeda pendapat, kemudian digoreng dan akhirnya terciptalah sebuah pertengkaran begitu ya. Dan bahkan gak jarang kita menemukan kasus-kasus yang akhirnya ditarik ke meja hijau karena masalah beda pendapat tapi marah-marah. Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Sudah masuk bulan Mei ya. Dan Tasya Rustama untuk pagi hari ini tentu saja akan menemani Anda dalam program Smart Happiness. Dan kita akan belajar bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Yeay, walaupun mungkin ngelihat komentar-komentar netizen begitu ya di sosial media yang suka beda pendapat tapi kok marah-marah nih. Karena relate banget Pak Arfan dengan yang terjadi akhir-akhir ini di mana masyarakat Indonesia tuh rasanya kayak panasan banget sih begitu kan ya, gampang banget tersulut. Namun sebelum kita bahas seputar topik itu Pak Arfan, izin untuk dibahas dulu lagu yang tadi membuka perjumpaan kita di pagi hari ini dan apa hubungannya terhadap topik kita di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya, ini topik yang sangat menarik ya dan sangat relevan ya dengan apa yang terjadi belakangan ini ya. Jadi judul topik kita pada pagi hari ini, beda pendapat itu bagus. Kenapa harus marah? Nah, itu yang akan kita bahas ya teman-teman semua. Dan tadi sudah dibuka dengan sebuah lagu yang sangat bagus, lagu lama dari The Beatles. Dan ini sangat cocok banget dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Judul lagunya adalah We Can Work It Out. Ya. Lagu ini bercerita tentang upaya seseorang untuk meyakinkan pasangannya agar mau berkompromi dan saling memahami sudut pandang masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hubungan gitu. Karena seringkali perbedaan sudut pandang ini membuat kita berselisih paham. Akhirnya sampai kita mengatakan bahwa udahlah saya nggak mau berteman lagi sama orang itu gitu. Udahlah saya nggak mau berhubungan lagi sama orang itu gitu. Jadi ini sesuatu yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan nanti liriknya, ini menekankan bahwa hidup itu terlalu singkat untuk dihabiskan dengan pertengkaran yang sia-sia. Nah, lagu ini percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya jika kedua belah pihak mau bekerja sama dan berusaha untuk melihat dari sudut pandang partnernya gitu. Ya. Mari kita simak liriknya ya, Tasya ya. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Cobalah lihat dari sudut pandangku. Haruskah aku terus bicara sampai aku tak sanggup lagi? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. Sementara kamu melihatnya dari sudut pandangmu sendiri, ada resiko bahwa kamu akan melihat nanti cinta kita ini mungkin akan segera sirna. Ya, kalau masing-masing pihak berkeras melihat dari sudut pandangnya masing-masing, sudut pandangnya sendiri, tidak akan pernah bisa ketemu gitu. We can work it out. We can work it out. Kita bisa loh menyelesaikannya. Cuma masalahnya kan optimis apa enggak gitu. Kalau kita udah dari awal-awal kita udah bilang nggak bisa, nggak bakal bisa, ya udah nggak akan bisa gitu. Tapi kalau kita bilang bisa, insya Allah nanti akan ketemu jalannya gitu. Ya, karena segala sesuatu itu kan tergantung dari niat kita. Ya, niat itulah yang nanti akan memancar ke alam semesta dan nanti alam semesta akan membantu kita untuk mewujudkan niat itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi lagu ini sangat optimis ya, melihat perbedaan pendapat itu dengan mengatakan we can work it out, we can work it out. Kita bisa menyelesaikannya. Think of what you are saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Coba kamu pikirkan deh apa yang kamu katakan. Kamu bisa saja salah dan tetap merasa bahwa itu baik-baik aja gitu. Think of what I am saying. We can work it out and get it straight or say good night. Coba kamu pikirkan juga apa yang aku katakan. Kita bisa menyelesaikannya dan meluruskannya
Atau kita bisa menyerah saja, udah give up gitu ya. Tapi dikasih semangat lagi, we can work it out, we can work it out. Nah ini harus terus-menerus kita katakan, Tasya, ya ketika kita berbeda pendapat gitu dengan orang lain. Orang lain itu bisa siapa? Ya mulai dari lingkungan terkecil kita, ya pasangan kita. Berbeda pendapat dengan pasangan. Bilang sama pasangan kita, we can work it out gitu. Beda pendapat sama tim member kita di kantor, anak buah kita di kantor, atasan kita di kantor, bilang, we can work it out gitu. Dalam masyarakat juga seperti itu gitu. We can work it out. Life is very short and there is no time for fussing and fighting, my friend. Hidup ini sangat singkat gitu. Nggak ada waktu itu untuk ngeributin hal-hal kecil, bertengkar, tuh nggak ada waktu sebetulnya kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Aku selalu berpikir bahwa bertengkar itu adalah sebuah kesalahan besar gitu. Bukan hanya kesalahan kecil yang namanya bertengkar, itu kesalahan besar ketika kita tidak mau mendengarkan sudut pandang orang lain gitu dan berkeras dengan sudut pandang sendiri gitu. Maka aku akan memintamu sekali lagi, coba lihat dari sudut pandangku. Try to see it my way. Only time will tell if I'm right or I'm wrong. Hanya waktu nanti yang akan bisa membuktikan apakah aku benar atau aku salah. While you see it your way, there is a chance that we might fall apart before too long. Sementara kalau kamu cuma mau melihat dari sudut pandangmu sendiri aja, ada kemungkinan kita akan hancur berantakan nggak lama lagi gitu. Jadi ini nih yang sering kali buat orang hancur berantakan tuh bersikukuh, kekeh gitu ya, ngelihat dari sudut pandang sendiri, nggak mau sama sekali dengerin orang lain. Nanti kita akan bahas kenapa orang bisa kayak gitu Tasya. Ya. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there is no time for fussing and fighting, my friend. I've always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see it my way. Coba lihatlah dari sudut pandangku. Only time will tell if I'm right or I'm wrong. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah aku benar ataukah aku salah. While you see it your way, there is a chance that we might fall apart before too long. Nah, kalau kamu tetap bersikukuh melihat dari sudut pandangmu sendiri, ada kemungkinan kita akan hancur berantakan sebentar lagi. Dikasih optimis terakhir ya, we can work it out, we can work it out. Nah, itu dari The Beatles. Baik, Pak Arfan, ini menarik sih menurut saya begitu ya. Secara nalar begitu kan, ya kita setuju bahwa kalau beda pendapat ya itu sebuah hal yang baik begitu. Ada perbedaan persepsi, jadi kan akan memperkaya itu semua. Tapi kenapa ya secara naluriah begitu kan ya, kita tuh kayak merasa terancam, merasa marah gitu kan, ke-trigger kalau ada orang yang mungkin punya perbedaan pendapat dengan kita. Mungkin mau kita gali dari sisi manusianya begitu, humanity-nya atau psikologisnya begitu Pak Arfan. Tapi kita jeda dulu Pak Arfan, karena waktunya terbatas untuk satu sesi ini. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Smart Listeners, saya undang dulu Anda untuk bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959, atau juga boleh bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Masih pagi, Pak Rizky Fareza dari Kalimantan sudah bergabung. Nanti izin Tasya bacakan ya Pak Rizky, dan juga Smart Listeners, untuk Anda yang bergabung juga kami tunggu. Baik itu yang ada di live chat YouTube channel Radio Smart FM juga boleh bergabung, yang sekarang sedang menonton ataupun di jaringan radio terestrial yang ada di kota-kota Anda, ataupun Anda yang mungkin sekarang sedang terjebak macet, daripada bingung, bengong begitu kan ya, boleh sedikit mungkin ngetik gitu ya, tapi jangan ketika jalan gitu kan ya, jangan ketika mobil Anda jalan. Nah, Anda boleh bergabung juga 0812 11 12 959. Kita jeda dulu, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kami kembali Smart Listeners, masih mengangkat topik beda pendapat itu bagus, kenapa harus marah? Iya ya, kenapa ya kita harus marah begitu ya, ketika kita punya sebuah argumen tapi orang lain punya argumen juga, tapi gak boleh begitu kan ya, harus sama kayak kita. Nah, kita mau menyelami ini Smart Listeners lebih lanjut agar ya mungkin bisa timbul kedamaian di hati orang-orang yang
mungkin kayaknya terusik banget nih kalau andai kata ada yang berbeda begitu kan ya. Nah, di kesempatan kali ini motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah masih akan terus berbagi, tapi Anda boleh bergabung di 0812112959. Silakan Pak Arfan. Kenapa ya secara naluriah begitu kan ya? Kita kayaknya kesel begitu kalau andai kata ada orang yang beda pendapat dengan kita. Silakan. Terima kasih banyak Tasya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi secara pencitraan, ya, secara pencitraan, semua orang selalu mengatakan dan pasti akan sepakat kalau saya bilang beda pendapat itu wajar, beda pendapat itu rahmat, gitu ya, beda pendapat itu bagus, itu semua orang secara pencitraan pasti akan mengatakan ya, karena itu politically right, gitu. Secara politik itu bagus gitu ngomong seperti itu. Tapi itu seringkali hanya lahir dari pikiran sadar kita. Itu namanya pikiran sadar. Pikiran sadar itu penuh dengan rekayasa. Karena kita selalu memikirkan kalau saya ngomong yang berbeda apa ya akibatnya? Oh, nanti kamu akan dicap sebagai orang yang otoriter. Kamu akan dicap sebagai orang yang picik. Kamu orang yang tidak terbuka gitu kan. Itu kan jadi membuat diri kita jadi looks bad kan, kelihatan jelek gitu. Jadi secara common sense orang akan bilang, iya bagus berbeda pendapat. Tapi yang sebenarnya yang ada dalam kepala kita bukan itu gitu. Nah itu ketahuannya adalah dari bawah sadar kita. Jadi yang harus diperbaiki itu sebenarnya bawah sadar. Bawah sadar itu adalah persepsi kita, mindset kita yang sudah menaun, yang sudah berkarat gitu. Mengenai yang namanya beda pendapat. Beda pendapat itu membuat orang merasa diserang gitu Tasya. Ketika orang beda pendapat, oh kamu nggak suka sama saya gitu. Oh kamu nggak satu frekuensi sama saya gitu. Kamu nyerang saya nih maksudnya gitu. Udah langsung begitu sebetulnya yang ada di pikiran. Walaupun di omongan kita mengatakan, oh oke, nggak apa-apa gitu. Tapi orang akan melihat ya, apalagi kalau orang yang belajar micro expression, itu orang akan melihat kok langsung menegang gitu. Ini apa namanya, otot-otot yang ada di wajah itu langsung menegang gitu ketika ada orang yang berbeda pendapat. Walaupun kita bilang bagus, tapi orang bisa menangkap bahwa sebenarnya nggak bagus gitu. Kok kenapa? Karena kok saya jadi merasa diserang ya kalau Anda berbeda pendapat sama saya merasa kamu sedang nyerang saya. Kamu sedang pingin menunjukkan pada dunia bahwa kamu benar, saya salah gitu. Nah itu yang seringkali terjadi itu seperti itu gitu. Itu yang harus kita luruskan. Berarti sebetulnya yang salah adalah cara kita memandang diri kita. Itu yang mungkin salah. Cara kita melihat diri kita itu mungkin itu salah. Cara kita melihat orang lain juga mungkin salah. Cara kita menyikapi situasi juga mungkin salah. Itu mungkin masalahnya gitu. Misalnya saja ada orang yang melihat dirinya, saya ini orang pinter gitu. Nggak mungkin saya salah. Saya sudah mendalami happiness selama lebih dari 20 tahun, Tasya. Sehingga kalau ada orang yang ngomong sesuatu yang berbeda dari yang saya yakini mengenai happiness, saya nggak mau dengar. Kenapa? Karena saya sudah merasa, saya sudah paling tahu mengenai happiness gitu. Nah kan sebenarnya kan itu kan, cara kita melihat diri sendiri kan. Jadi kita merasa diri kita tuh udah lengkap gitu. Diri kita tuh udah tahu. Kenapa udah tahu? Ya saya sudah mendalami happiness 20 tahun, kamu baru belajar apa kan gitu. Itu kan sebetulnya ada kesombongan di sana gitu. Padahal kalau kita melihat diri kita dengan cara yang berbeda ya, kalau saya selalu melihat diri saya itu sebagai seorang pembelajar gitu. Saya ini belajar. Saya ini belajar gitu. Saya sudah belajar happiness 20 tahun lebih. Apakah itu sudah berarti bahwa pemahaman saya mengenai happiness itu sudah bagus? Sudah cukup? Belum, masih jauh. Masih jauh. Justru ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan yang saya yakini selama ini, saya jadi seneng. Bukan merasa terancam, bukan merasa, oh nanti orang berpikir saya nggak paham ya, selalu ngomong mengenai happiness, katanya motivator happiness, tapi nggak paham apa itu happiness. Nggak gitu. Justru saya bilang, ini bagus nih, saya belum pernah denger nih kayak begini nih. Saya belum pernah dengerin ini. Nah kalau dia ngomong, kalau saya mau dengerin, mungkin saya bisa dapat sesuatu yang berbeda. Mungkin saya bisa mendapatkan persepsi yang lebih lengkap lagi mengenai happiness gitu. Jadi ketika kita masukkan niat kita seperti itu, bawah sadar kita seperti itu, akhirnya ketika ada orang yang ngomong berbeda dengan kita, kita akan bilang, bagus nih, saya ingin tahu, coba tell me more.
Tell me more, coba lebih banyak lagi gitu. Katakan lebih banyak lagi. Aku pingin tahu, aku pingin denger gitu. Berarti kita melihat diri kita itu sebagai pembelajar gitu. Kita melihat diri kita itu sebagai orang yang tidak pernah lengkap gitu. Kenapa? Karena kan sudut pandang ya. Sudut pandang kita ya. Kita kan hanya bisa melihat itu sebetulnya 90 derajat nih Tasya nih. Iya. Kita hanya bisa melihat 90 derajat. Untuk bisa melihat 180 derajat saja, itu kita butuh bantuan orang kan. Kan saya harus nengok nih, nengok ke sana gitu. Sampai terus nengok ke sana. Itu kan baru 180 derajat ya. Tapi kan kalau kita hanya begini aja kan hanya 90 derajat. Kita perlu bantuan orang tuh untuk melihat apa yang ada di kanan kita dan apa yang ada di kiri kita. Kita butuh bantuan orang lain. Itu baru kanan kiri. Baru 180 derajat. Padahal dunia yang seutuhnya itu adalah 360 derajat. Berarti ada sesuatu yang di belakang kepala kita ini. Yang di belakangnya Tasya itu Tasya nggak bisa lihat. Yang di belakang saya pun saya nggak bisa lihat. Jadi orang itu akan selalu tergantung dari di mana dia duduk. Orang itu akan tergantung dari di mana dia berdiri. Yang dia lihat itu tergantung dari situ. Jadi kita nggak akan mungkin lengkap ketika kita melihat sesuatu. Nah selama ini misalnya saja saya belajar happiness itu ya dari sudut pandang saya gitu. Dari pengalaman saya yang saya coba ramu, saya kaitkan dengan data, dengan penelitian, dengan teori, kemudian menjadi sebuah kerangka happiness menurut saya. Dan menurut saya itu benar. Jadi nggak apa-apa kalau saya mengatakan benar, itu nggak apa-apa. Yang salah adalah kalau saya mengatakan diri saya paling benar. Gitu. Kalau benar ya, yang saya lihat seperti itu, gitu. Itu kan benar. Berarti kalau saya mengatakan apa yang saya lihat, berarti yang saya katakan itu adalah kebenaran. Tetapi kalau saya mengatakan diri saya paling benar, itu sebenarnya sudah nyampe ke prerogatif Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa melihat yang ada di kanan kita, yang ada di kiri kita, yang ada di belakang kita. Kita hanya 90 derajat ini. 90 derajat saja yang bisa kita lihat benar-benar. Gitu. Kita butuh bantu orang lain. Nah, karena itu bersyukurlah kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kita. Kenapa bersyukur? Karena dia bantuin kita untuk melihat yang kita tidak lihat. Kalau saya harus mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan saya, sementara saya hanya melihat 90 derajat, berarti saya hanya kebenaran yang saya klaim sebagai kebenaran, itu hanya 25%. Yang lain saya nggak tahu, yang 75% itu ada di kanan 25%, ada di kiri 25%, dan ada di belakang ini. 50% ada di belakang. Itu yang saya tidak tahu gitu. Jadi, kalau ada orang yang berbeda pendapat sama kita harus bersyukur. Karena apalagi di kantor ya, berarti orang itu mikir. Mikir aja udah susah gitu. Berarti dia berpikir nih. Kalau dia nggak berpikir, ya, dia pasti akan sependapat. Benar nggak? Kita bilang, misalnya saya dengan tim member saya di kantor gitu, saya bilang, menurut saya A gitu. Semua orang, anak buah saya semuanya bilang A. Tim saya semuanya bilang A. Berarti mereka nggak mikir. Nggak mikir kan? Mau enak aja gitu. Lah, saya akan bilang, kamu kerja di sini, jangan mau leha-leha aja. Oh, kenapa leha-leha? Ya, bukti dari kamu leha-leha aja adalah kamu nggak mau mikir. Kamu tuh dibayar untuk mikir. Kamu tuh nggak mau mikir. Kenapa? Saya bilang A, kamu bilang A. Kamu nggak mikir. Saya bilang B, kamu bilang B. Kamu nggak mikir. Nah, bayangkan kalau kita punya anggota tim kita misalnya 10 orang misalnya. Kita bilang A, 10-10-nya bilang A. Saya akan bilang percuma saya punya 10 orang. Saya punya 2 orang aja deh, cukup mungkin. Gitu. Jadi, ketika ada orang yang berbeda pendapat, berarti dia mikir. Berarti dia berusaha untuk mencari solusi. Kalau orang yang sama kita tuh kemungkinan besar dia nggak mikir gitu. Dia ya udah cocok, oh udah setuju lah. Ya ABS itu asal Bapak senang gitu. Nah, jadi ini mindset yang mesti kita tumbuhkan ya di dalam diri kita. Yang saya bilang tadi, masukkan ke dalam bawah sadar kita bahwa kita tuh tidak sempurna, kita itu bukan Tuhan, kita itu hanya bisa benar sekian persen saja gitu. Kita butuh bantuan orang lain untuk melengkapi diri kita. Apa yang kita katakan itu tergantung dari posisi kita duduk dan posisi kita berdiri gitu. Itu Tasya yang akan membuat orang jadi
nggak marah gitu. Ketika ada orang yang berbeda, bukan hanya nggak marah, tapi seneng. Kamu mikir nih rupanya. Oh, gimana. Sebelum kita mengambil keputusan yang bagus, yang berkualitas, yuk, aku pengen tahu lagi. Coba, boleh nggak kamu jelasin lagi? Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Apa alasannya? Apa resikonya? Apa kemungkinan terburuknya gitu? Jadi lengkap gitu ketika kita mengambil keputusan gitu, Tasya. Baik, kita leverage lagi, Pak Arfan. Kadang gini, yang menjadi persoalan adalah bukan perbedaan pendapatnya, tapi perdebatannya. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, pasti di situ akan saling adu argumen nih, gitu kan, Pak Arfan. Nah, cara untuk menyampaikan, kemudian ini kan tadi kita sudah berangkat dari mindsetnya, sudah ditanam. How to-nya kan ini kita kadang-kadang perlu belajar, begitu ya Pak Arfan ya. Karena apa yang disampaikan kadang-kadang mungkin menurut beberapa orang atau orang yang disampaikan ketika itu pendapatnya berbeda, hingga akhirnya memunculkan sebuah argumentasi. Jadi jatuhnya berdebat naik lagi nih jadi marah-marah begitu kan ya. Hingga akhirnya musuhan, ketemuan jadi nggak enak begitu. Nah, gimana untuk menyampaikan perbedaan tersebut agar ya bisa diatasi dengan damai, dengan nyaman. Walaupun mungkin berangkat dari mindset ini sudah benar begitu, tapi how to-nya tuh gimana begitu kan ya, agar ini bisa smooth dan tetap enak nih hubungan, apalagi kalau kita ngomongin rekan sekantor. Tapi izin dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami Smart Listeners. Kami tunggu atensi dari Anda di 0812 11 12 959.